Halo sahabat praktikan, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum morfologi dan sifat tanah di lapangan pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengamatan apa saja yang ada di lapangan. Pengamatannya adalah tekstur tanah, struktur tanah, warna tanah, dan konsistensi tanah. Bagaimana cara pengerjaannya? Simak terus video berikut ini. Yang pertama, penetapan tekstur tanah di lapangan. Metode ini bersifat kualitatif dan biasa diperlukan misalnya dalam survei tanah secara cepat atau untuk menduga tekstur tanah antar lapisan di profil tanah. Karena mengandalkan perasaan, maka diperlukan latihan yang mencukupi agar pendugaan lebih mendekati kondisi sebenarnya. Tekstur tanah merupakan salah satu sifat fisika penting yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif dari fraksi tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Cara pengerjaannya adalah: yang pertama, masa tanah kering atau lembab dibasahi secukupnya. Kemudian, dipijat antara ibu jari dan telunjuk sehingga membentuk bola lembab. Kemudian, sambil memperhatikan adanya rasa kasar atau licin di antara ibu jari tersebut, bola tanah yang lembab itu kemudian digulung-gulung dan amatilah adanya daya tahan terhadap tekanan dan kelekatan massa tanah sewaktu telunjuk dan ibu jari diregangkan. Dari rasa kasar atau licin, gejala piridan, gulungan, dan kelekatan, maka tentukanlah kelas tekstur lapang berdasarkan tabel kriteria berikut. Penetapan struktur tanah di lapangan. Struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari butir-butir tanah. Gumpalan struktur ini terjadi karena butir-butir pasir, debu, dan liat terikat satu sama lain oleh suatu perekat seperti bahan organik, oksida-oksida besi, dan lain-lain. Gumpalan-gumpalan kecil ini mempunyai bentuk, ukuran, dan kemantapan. Cara pengerjaannya adalah: pertama, ambil segenggam sampel tanah utuh dengan cangkul pada kedalaman tertentu atau pada lapisan tertentu di profil tanah. Kemudian, pecahkan gumpalan tanah dengan tangan atau tekan atau dipecahkan dengan tenaga ringan dan tangan hingga diperoleh bentuk struktur tanah tertentu. Selanjutnya, amati bentuk struktur tanah yang diperoleh, amati sumbu tegak dan datar, dan tentukan kelas struktur tanah yang didapat berdasarkan gambar berikut.
Warna tanah. Warna adalah sifat tanah yang paling jelas dan mudah ditentukan. Walaupun warna mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kegunaan tanah, tetapi kadang-kadang dapat dijadikan petunjuk adanya sifat-sifat khusus dari tanah tersebut. Misalnya, warna tanah gelap mencirikan kandungan bahan organik yang tinggi, warna kelabu menunjukkan pengaruh air yang dominan, sedangkan warna merah menunjukkan warna tanah sudah mengalami pelapukan yang lanjut. Cara pengerjaannya adalah: yang pertama, ambil segumpal tanah lalu bandingkan warnanya dengan warna yang terdapat pada Maxwell Soil Color Chart. Bagian horizontal bawah merupakan kroma, bagian horizontal atas merupakan hue, dan bagian vertikal merupakan value. Kemudian, catat satuan yang terdapat pada hue, value, dan kroma. Konsistensi tanah. Konsistensi tanah merupakan manifestasi dari gaya-gaya fisik kohesi dan adesi yang bekerja dalam tanah pada berbagai kadar air tanah. Konsistensi tanah sangat penting, artinya sewaktu mengolah tanah, konsistensi tanah dinilai pada 3 tingkat kelembaban, yaitu basah, lembab, dan kering. Konsistensi dalam keadaan basah. Keadaan basah diartikan keadaan air tanahnya lebih tinggi dari kapasitas lapang. Kelekatan atau derajat adesi tanah ditentukan dengan memijit tanah antara ibu jari dan telunjuk. Konsistensi dalam keadaan lembab. Konsistensi dalam keadaan lembab ditentukan dengan meremas massa tanah yang berkadar air antara titik layu permanen dan kapasitas lapang. Konsistensi dalam keadaan kering. Konsistensi ditentukan dengan meremas atau menekan massa tanah yang berkadar air kurang dari titik layu permanen. Alat dan bahan yang dipersiapkan adalah contoh tanah dan air. Konsistensi dalam keadaan kering. Contoh tanah yang berkadar air kurang dari titik layu permanen, diremas atau ditekan dengan telapak tangan. Kemudian, tentukanlah konsistensi dalam keadaan kering dengan mengamati ketahanannya terhadap penekanan oleh telapak tangan. Konsistensi dalam keadaan lembab. Contoh tanah yang berkadar air antara titik layu permanen dan kapasitas lapang diremas dengan telapak tangan. Kemudian, tentukanlah konsistensi dalam keadaan lembab dengan mengamati ketahanannya terhadap remasan. Konsistensi dalam keadaan basah. Yang pertama, basahilah contoh tanah dengan air secukupnya. Kemudian, contoh tanah yang berkadar air lebih tinggi dari kapasitas lapang dipijit antara ibu jari dan telunjuk. Kemudian, tentukanlah konsistensi dalam keadaan basah, yaitu kelekatannya, dan tentukan pula plastisitasnya dengan memijit tanah antara ibu jari dan telunjuk.
Konsistensi tanah dapat ditentukan berdasarkan tabel berikut. Bagaimana sahabat praktikan? Mudah bukan? Demikianlah video praktikum morfologi dan sifat tanah di lapangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.